Selamat pagi, saudara. Kembali lagi bersama saya, Clarissa Seviani dari kelas E mata kuliah Bisnis Internasional. Di sini sekarang saya akan memberitahu saudara tentang tenaga migran di Indonesia dan apa saja penyebab atau faktor yang mempengaruhi banyaknya tenaga kerja migran di Indonesia. Indonesia menjadi pengirim tenaga migran terbanyak karena kemiskinan dan pengangguran. Padahal negara Indonesia merupakan negara kepulauan yang sangat luas yang tentu saja dapat membuat lapangan pekerjaan karena wilayah dan sumber dayanya yang sangat melimpah. Masyarakat Indonesia memilih untuk menjadi tenaga migran karena meyakini bahwa menjadi tenaga migran dapat memperbaiki kondisi ekonominya, tidak hanya untuk dirinya sendiri melainkan untuk seluruh anggota keluarganya. Padahal menjadi tenaga migran belum tentu dapat memperbaiki kondisi ekonominya. Banyak sekali resiko-resiko yang akan dihadapinya. Namun, karena tergiur dengan iming-iming upah yang ditawarkan relatif besar, sehingga masyarakat Indonesia beranggapan bahwa menjadi tenaga migran dapat merubah kondisi ekonomi keluarganya. Negara yang banyak diminati oleh warga negara Indonesia adalah Hong Kong, yaitu sekitar di angka 44,85%, Taiwan di sekitar 32,59%, dan Arab Saudi sekitar 10,13%. Nah, faktor apa saja sih yang mempengaruhi banyaknya tenaga migran di Indonesia? Ada banyak faktor yang mempengaruhi masyarakat Indonesia memilih untuk menjadi tenaga migran. Di antaranya adalah yang pertama, ada faktor ekonomi keluarga. Faktor ekonomi keluarga seringkali menjadi faktor utama tenaga migran karena kemiskinan dan banyaknya tuntutan ekonomi yang mendesak sehingga masyarakat Indonesia memilih untuk menjadi tenaga migran. Yang kedua, faktor lapangan kerja yang minim. Negara Indonesia memiliki banyak penduduk. Dapat dilihat dari sensus setiap tahunnya. Maka dengan banyaknya jumlah penduduk Indonesia sehingga diperlukan banyaknya lapangan pekerjaan. Tetapi Indonesia belum bisa memberikan lapangan kerja yang sangat banyak untuk penduduk sehingga sebagian besar penduduknya memilih untuk menjadi tenaga kerja migran. Yang ketiga, faktor pendidikan. Banyak masyarakat lulusan SD, SMP datang ke kota besar untuk mencari pekerjaan, entah itu di pabrik, mall, atau perusahaan. Itu seringkali susah dikarenakan pesaingnya pada pendidikan tinggi seperti lulusan S1, S2, sehingga akhirnya menjadi tenaga migran pilihannya. Yang keempat, faktor gaji yang ditawarkan besar. Gaji yang ditawarkan di luar negeri relatif besar sehingga masyarakat tergiur untuk mendapatkan gaji besar setiap bulannya. Lalu, siapa saja sih yang bisa disebut tenaga kerja migran? Tenaga migran yaitu seseorang yang bermigrasi atau telah bermigrasi dari suatu negara ke negara lain yang akan dipekerjakan oleh siapapun selain dirinya sendiri. Sehingga pekerja migran dapat diartikan sebagai seseorang yang akan pergi, sedang pergi, maupun telah pergi ke suatu negara dengan tujuan bekerja atau menerima upah dari luar negeri. Sekian dari saya, terima kasih atas perhatiannya, sampai jumpa.